apa kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya, Dana Paramita. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Harga sapi kurban di Makassar meningkat 10% jelang perayaan Idul Adha. Ratusan pengungsi Afghanistan kembali berunjuk rasa di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Sejumlah balita lucu menggemaskan mengikuti lomba di gazebo lapangan Lasinrang, Kabupaten Pindrang. Informasi pertama untuk Anda, harga sapi kurban di Makassar meningkat 10% jelang perayaan Idul Adha. Kenaikan harga ini berdampak pada penurunan jumlah pembeli. Enam hari menjelang Idul Adha, harga sapi kurban di Jalan Masjid Raya Kota Makassar meningkat 10% atau naik Rp1.000.000 per ekor. Kenaikan harga ini berdampak pada penurunan jumlah pembeli. Berapa ini kita belikan? Rencananya Bapak Haji Mustafa dia kasih harga 13 yang ukuran 70 kilo. 70 kilo. Terus ada kenaikan Pak harga sapi ini? Ya begitulah Pak, kayaknya begitu. Ada kenaikan sedikit ya. Tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya ya. Lebih agak mahal untuk tahun ini. Gitu. Selain mahalnya harga sapi, berkurangnya jumlah pembeli dipicu wabah penyakit mulut dan kuku di wilayah lain. Padahal Sulawesi Selatan hingga kini masih bebas penyakit mulut dan kuku. Sapi kurban termurah di Jalan Masjid Raya Kota Makassar dijual Rp11,5 juta per ekor dengan berat 50 kg. Sedangkan sapi seberat 160 kg dijual Rp26,5 juta per ekor. Apa ada kenaikan harga sapi kurban untuk tahun ini dibanding tahun sebelumnya? Oh ya betul. Karena sekarang keadaannya itu sapi naik harganya sekitar 10%. Iya. Dan dalam 10% naik 1 juta kayaknya. Betul. Jadi kita di sini penjual cuma sekarang itu penjualannya itu agak menurun karena ada pengaruhnya info-info dari provinsi-provinsi lain bahwasanya ada penyakit sapi itu kuku dan mulut, padahal di Sulawesi belum masuk. Dan alhamdulillah ini juga sapi yang ada di sini sudah dikarantina 14 hari dan sudah diseleksi bermasuk, ada sertifikatnya dari dokter hewan dan peternakan. Dan alhamdulillah ya peternakan dokter hewan itu sekarang lebih ketat lagi pemeriksaannya. Kayak kemarin dulu diperiksa ini ketat sekali, ketat. Dan ada beberapa di sini tidak masuk kategori layak dijual, ada 3 ekor. Itu sudah dipisah, sudah dikirim kembali. Padahal sudah dikarantina 14 hari. Jadi yang ini yang sudah layak dijual dan kurban. Seperti itu. Masalah godaan sekarang yang berkorban menurun sekali. Karena tahun kemarin ada sekitar 70 lebih di sini laku, sekarang 30-an itu belum seperduanya. Jadi menurun sekali itu orang yang berkorban sekarang. Pembeli Mungkin tidak tahu ada pengaruh dari ekonomi atau dari isu-isu ini, kita tidak tahu. Tapi menurun. paling murah kita jual di sini berapa? Yang paling murah saya jual 11.500.000. Yang Berat berapa itu? Yang 50 kilo. Itu tersiram Pak, karena sapi kita di sini rata-rata tidak pernah ditimbang, jadi tersiram saja. Kita beli sekian ya, disampaikan juga orang pembelinya sekian. Kalau yang terbesar Pak, Yang terbesar kalau di sini baru jualnya itu baru 20-an. 20 juta. Yang taseran 100
60 kilo. Itu sekitar dibelikan itu 26,5. Iya 26,5. Kalau ini Pak, ini berapa ini gitu? Rata-rata ini yang harga kurang lebih 60 ini ini 12 juta ini Pak. 60 kilo nih. Iya, 60 kilo longgar ini Pak. Naik. Ini 12 ini. Ini 11 juta 500. Oh, gitu. Sapi kurban yang dijual di Kota Makassar diklaim sehat setelah melewati pemeriksaan medis. Meskipun ada kenaikan harga, penjual optimistis sapi kurban akan habis terjual 2 hari ataupun 1 hari sebelum Idul Adha. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Berita selanjutnya untuk Anda, ini ada puluhan anak dari keluarga kurang mampu di Kota Makassar yang mengikuti sunat massal gratis. Tingginya antusiasme anak-anak tampak saat mengikuti sunat massal tanpa dipungut biaya alias gratis di Sekolah Dasar Negeri Kota Makassar. Mayoritas peserta dari keluarga kurang mampu. Momen ini sudah 4 kali digelar secara berkala. Ini kegiatan sunat massal ini ada berapa peserta? Alhamdulillah kita terisi ini pendaftaran sebenarnya 150, tapi karena disaring jadi sekitar 80 orang anak. Ini alasannya diadakan sunat massal ini untuk apa nih? Yang sudah selesai bisa dipulang. Ini dikhususkan untuk orang-orang yang tidak mampu. Karena ini program beda dengan sunat yang sebelumnya, yang orang zaman dulu dengan yang sekarang itu beda. Jadi semuanya dikhususkan untuk orang yang tidak mampu. Ya, dikhususkan bagi orang-orang yang tidak mampu. Karena kan daripada bayar apa segala macam, harganya itu kan 1,8 lebih. Jadi ini dikhususkan untuk orang-orang yang tidak mampu. Kalau menikah nafkah jangan lupa undang SDP. Semua biaya gratis. Ya, semua biaya gratis. Mulai dari konsumsinya semua itu kami dari sini yang sediakan. Termasuk obat apa ya? Termasuk obat-obatannya juga segala macam. Ini berkala atau gimana nih sifatnya? Ini sudah berkala. Ini yang episode keempat. Yang sebelum-sebelumnya itu kita sudah adakan tiap 6 bulan, bahkan tiap tahun sekali. Para peserta mengaku senang bisa mengikuti sunat massal gratis. Bayar tidak? Bagaimana perasaan habis ikut sunat massal? Sakit tidak waktu itu? Jadi senang sudah disunat ya. Harapannya melalui kegiatan sosial ini warga kurang mampu bisa terbantu mengingat biaya sunat cukup mahal mencapai 1,8 juta rupiah. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Ratusan pengungsi Afghanistan kembali berunjuk rasa di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Inilah aksi unjuk rasa ratusan pengungsi Afghanistan di depan kantor DPRD Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Nasib mereka masih terkatung-katung meskipun sudah berulang kali berunjuk rasa. Mayoritas pengunjuk rasa ini sudah 10 tahun mengungsi di Kota Makassar. Harapannya melalui anggota Dewan, tuntutan para pengunjuk rasa disampaikan ke lembaga pengungsi UNHCR agar diberangkatkan ke negara tujuan seperti Australia, Kanada, dan Amerika Serikat. Untuk apa ini? Apakah karena yang tuntutannya sebelumnya tidak terpenuhi atau bagaimana? Kita ini sudah berapa kali ke sini untuk minta bantuan karena kita pernah demo di depan BBM dan di depan gubernur, wali kota semuanya untuk minta bantuan. Karena kita sudah 10 tahun kita di sini tanpa keadilan, kebanyakan masalah dan cuma minta bantuan dari warga Indonesia supaya bisa bantu bebaskan kami dari Indonesia, tindakan kami di negara 3. Terus bagaimana responnya di dalam ini? Bagaimana Pak? Sebenarnya ini yang berapa kali kita kesini untuk minta ketemuan sama yang ke atasnya orang gitu, katanya hari ini mau minta bisa bantu, bisa bertemu dengan mereka supaya kasih jelas apa masalahnya, kenapa kalian kesini, dan nggak tahu seberapa lama baru kita bisa dapat itu ketemuan. Ini kita dengan rombongan ini sudah dari jam berapa di sini? Kita tadi jam 11 di sini.
dari depan Kosowa jalan kaki ke sini minta bantuan. Tapi ini demonya sudah mau 10 bulan. Kita demo untuk minta bantuan dari warga Indonesia, tapi belum ada yang kasih jawab yang jelas buat kita. Tidak ada yang kasih jelaskan nasib hidup kita. Setelah 1 jam unjuk rasa, perwakilan 10 pengungsi Afghanistan diterima masuk gedung DPRD Sulawesi Selatan untuk menyuarakan aspirasi. Selama menetap di Indonesia, para pengungsi Afghanistan tidak dibolehkan bekerja ataupun mengendarai kendaraan roda 2 dan roda 4. Mereka mengungsi dari negaranya akibat konflik, dan Indonesia bukan negara tujuan pengungsi Afghanistan. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar.